Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sobat setia pemirsa RSUD Dungus, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita hari ini ketemu lagi di dalam acara podcast Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina tubuh. Dan kali ini kita hadir di edisi kedua, masih setia bersama saya Priyo Santoso, dan masih juga ditemanin oleh narasumber yang sama, yakni Ustadz Suratno. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Surya. Alhamdulillah sehat dan semangat ini Ustadz. Setelah kemarin kita memulai edisi perdana dan kita lanjut di edisi kedua. Ustadz, ini di edisi perdana kemarin ada komen di yang edisi perdana yang tema kemarin apa tentang menyambut gembira Ramadan tuh nggih. Itu ada yang bertanya Ustadz, yang berkaitan dengan doa ini. Yakni nanti mungkin doa pertanyaannya nanti saya sampaikan di belakang Ustadz. Tapi ini ngomong-ngomong masalah doa, kan katanya bulan Ramadan termasuk bulan yang sangat dianjurkan atau beda dengan bulan-bulan lainnya untuk berdoa gitu. Ada keistimewaan ya Ustadz? Ada keistimewaan dalam berdoa di bulan Ramadan. Betul. Okay. Nah, maka itu Ustadz, edisi kedua ini kita akan mengambil tema kurang lebih hubungannya adalah tentang doa di bulan Ramadan. Tema hari ini Ustadz, yakni Ramadan, ajukan proposalmu. Seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Terima kasih Mas Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Rumah Sakit Umum Dungus yang berbahagia, sebagaimana di dalam rangkaian perintah terkait masalah perintah puasa, ada perintah untuk berdoa di tengah-tengahnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan bila mana hambaku bertanya tentang aku dekat. Aku mengabulkan orang yang mau berdoa, maka kerjakanlah perintahku, niscaya akan aku tunjukkan jalan yang lurus. Para ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa makna ayat di tengah-tengah perintah puasa adalah bahwa dalam pelaksanaan puasa itu ada kesempatan di mana doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka diperintahkan untuk memperbanyak doa, apalagi kita sedang menjalankan sebuah perintah yang berat, yaitu puasa Ramadan. Gitu Mas Priyo. Okay. Tadi di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa Allah atau tadi aku itu dekat ya. Itu dekat itu seperti apa gambarannya Ustadz? Okay. Jadi Allah, ada sebuah kisah di mana seorang Badui bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, Allah itu di mana? Apakah di gunung yang kalau aku ingin meminta harus naik ke gunung? Ataukah di dasar laut yang kalau aku butuh harus menyelam?" Maka turunlah ayat itu bahwa Allah itu dekat. Gambaran dekatnya bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Artinya untuk meminta kepada Allah tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu
persyaratan, yang penting langsung berdoa. Bahkan ketika ayat itu diturunkan itu tidak ada jeda. Ketika bertanya di mana Allah, aku dekat. Menunjukkan betapa hamba itu yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita berdoa. Oh nggih Ustaz. Jadi jawabannya itu adalah langsung aku dekat ya, bukan katakanlah wahai Muhammad bahwa aku itu dekat, bukan seperti itu ya. Tidak saking ada, dekatnya ya, nggih. tidak ada, Saking ya, nggak ada jedanya nggak itu ada ya. jedanya. Oh nggih nggih. Insyaallah luar biasa. Baik Ustaz, sebenarnya berdoa itu adalah hubungan manusia dengan Allah kan ya. Itu sebenarnya hanya urusan manusia untuk meminta sesuatu kepada Allah gitu, apa ada urgensi lainnya ya? Jadi doa apakah hanya manusia minta dengan Allah, apa itu aja nilainya atau pentingnya doa itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Yang pertama, doa adalah sebuah perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Artinya ketika kita berdoa, menggambarkan kita ini mengakui ada zat yang bisa dan sanggup mengabulkan doa. Allah memerintahkan kita melaksanakan. Juga doa adalah suatu ibadah ya. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah ya. Artinya dengan memperbanyak doa, hakikatnya kita sedang menjalin hubungan dengan Allah. Dan kalau kita melihat dalam konteks kegiatan sehari-hari yang dilakukan Rasulullah, tidak ada kegiatan kecuali diikatkan oleh Allah dengan yang namanya doa, namanya zikir, supaya tidak terlepas dari yang namanya keberkahan, ridho dari Allah. Oke, Ustaz. Insyaallah. Jadi doa ternyata tidak hanya urusan manusia meminta kepada Tuhannya, kepada Allah, tetapi dia juga bernilai ibadah ya. Betul. Bahwa manusia dan Allah, dengan Allah itu selalu ada ikatan seperti itu nggih. Baik Ustadz. Tapi gini Ustadz, saya sendiri mungkin pernah mengalami ya, pernah gini. Saya mau berdoa, tetapi kok dari diri saya sendiri itu merasa ragu gitu Ustadz, merasa ragu atau tidak yakin. Lah, seperti itu bagaimana? Jadi saat kita berdoa di dalam diri sendiri itu ada keraguan seperti itu Ustaz, bagaimana? Ya. Baik, jadi keraguan itu muncul karena ada sesuatu yang kita merasa apakah yang kita minta itu akan didengar atau dikabulkan ya. Padahal kalau Allah sudah memastikan ud'uni astajib lakum, itu seperti sebuah rumus, mintalah aku beri. Mintalah jadi aku tidak beri. Ada jeda di kalimat itu. Ud'uni astajib lakum, mintalah aku beri. Artinya Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang mau berdoa. Nah, otomatis yang bermasalah sebetulnya dari pihak kita, manusianya. Allah sudah menyiapkan siapapun yang berdoa itu akan dikabulkan. Jadi kalau kita berdoanya itu dalam keadaan ragu, kira-kira diterima atau ditolak gitu Ustaz? Nah, kira-kira kalau kita minta kepada orang tua kita, Pak minta uang untuk apa? Nggak tahu. Uangnya berapa? Nggak tahu juga. Nah, kira-kira orang tua bingung nggak mau memberi? Oh iya ya, bingung dan mungkin nggak ngasih ya? Nggak ngasih karena memang nggak jelas. Oke. Sobat pemirsa setia ya, jadi tadi dijelaskan bahwa Allah itu dekat, maka kita untuk berdoa dan doanya harus dalam keadaan yakin ya, dengan keyakinan. Seperti yang disebutkan Ustaz Ratno tadi, kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua tetapi alasannya nggak jelas, meragukan, ya mungkin orang tua juga nggak akan
memberikan gitu ya Ustaz. Betul. Baik. Baik Ustaz, kayaknya cukup menarik ini masih pembahasan tentang doa, masih banyak yang perlu saya tanyakan Ustaz. Gini Ustaz, kan ada doa yang global Ustaz, seperti doa kita menyebutnya doa sapu jagat itu nggih, Robbana atina fid dunya hasanah itu kan global, kayak sudah mencakup semuanya gitu ya Ustaz, dunia dan akhirat. Lah, kalau kita mau minta doanya itu secara rinci, serinci-rincinya itu boleh tidak Ustaz? Allah Maha memberi, apapun yang kita minta hakikatnya mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Apakah kita boleh meminta doa secara rinci? Kita mencontoh bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah memberikan jaminan andai kata iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh manusia kecuali Nabi dan Rasul, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau suatu saat mengatakan, aku temukan tali terompahku yang hilang dalam doaku. Artinya orang yang keimanannya saja seperti itu, hal yang kelihatannya sepele, tali terompah hilang, beliau berdoa. Artinya doa itu bukan kok meremehkan Allah, justru doa itu kita merasakan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Baik Ustaz. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini tadi adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh sobat kita yang menyaksikan YouTube Ustaz. Jadi ini sobat pemirsa yang kemarin bertanya tentang boleh tidak berdoa itu dengan rinci. Jawabannya boleh nggih. Bahkan tadi dijelaskan dalam riwayat tadi Abu Bakar nggih, itu aja tali terompah atau tali sepatu ya, sandal gitu. Itu hilang aja berdoa. Kita boleh berdoa. Masya Allah. Hal sekecil itu boleh berdoa. Jadi sobat yang kemarin bertanya, intinya doa secara rinci boleh, dan itu intinya kan nggak harus bahasa Arab gitu ya Ustadz, bahasa Indonesia boleh ya? Boleh. Okay. Jadi boleh berdoa dengan menggunakan bahasa sehari-hari kita. Bahasa seharian. Tentu tadi ya pemirsa, yaitu dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Tapi pernah pengalaman juga sih Ustadz, kadang itu merasa malu. Jadi mintanya rinci itu kadang kenapa ya, ada perasaan malu gitu sama Allah gitu. Seperti itu bagaimana? Kita berdoa tetapi kita merasa malu kalau minta rinci. Mohon penjelasannya. Memang rasa malu itu sesuatu yang wajar. Secara fitrah setiap manusia punya rasa malu. Yang penting adalah jangan sampai justru kita tidak minta kepada Allah, tetapi meminta kepada manusia dengan mengeluh, dengan curhat di sosmed. Ya. Padahal itu bukan cara yang menyelesaikan. Ya. Yang justru Allah malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian tangannya turun, Allah tidak mengabulkan. Jadi Allah itu justru malu kalau ada yang meminta, merengek-rengek untuk dibantu, kemudian Allah tidak mengabulkan. Itu Allah malu. Jadi justru yang malu Allah ya, kalau ada hambanya yang merengek-rengek tetapi Allah tidak mengabulkannya. Jadi pemirsa, saat kita berdoa meskipun itu doanya sepele atau sangat rinci gitu ya, itu juga tidak perlu malu ya. Artinya tetap kita berdoa meskipun itu hal kecil dan harus dengan keyakinan seperti itu. Baik, kita tadi dijelaskan mengeluh di sosmed itu ya, kayaknya itu menjadi tren Ustadz. Saya kok berpendapat gini Ustadz, mereka yang sering mengeluh di sosmed itu apa ya itu yang mereka lakukan? Jangan-jangan mereka saat ada masalah hanya mengeluh di sosmed gitu, jangan-jangan mereka malah lupa berdoa. Seperti itu mungkin Ustadz. Itu dampaknya bagaimana kalau
kalau hamba itu atau manusia itu sering mengeluh dan justru malah lupa berdoa, dampaknya seperti apa? Otomatis ketika masalah itu tidak ada solusi, ya, maka akan terjadi penyesalan demi penyesalan, ya. Dan bertumpuknya masalah akan menyebabkan hilangnya keyakinan terhadap apa yang Allah inginkan. Jadi ketika kita mendapat masalah, diuji oleh Allah, salah satu harapan dari Allah adalah kita kembali kepada Allah. Kembali, nggih. Itu salah satu cara agar kita kembali kepada Allah, diberi ujian, diberi masalah, diberi problem itu supaya kita kembali kepada Allah. Ketika ada masalah tidak kembali kepada Allah, maka beban masalah itu akan semakin berat. Nggih. Jadi harapannya Allah memberi ujian, masalah-masalah adalah agar hamba Allah itu kembali kepada Allah. Salah satunya dengan cara berdoa atau meminta pertolongan pada Allah gitu, nggih. Baik. Terus gini Ustadz, tadi kan sudah bicara panjang tentang apa ya, urgensinya doa, bagaimana kedekatan Allah dengan kita seperti itu. Intinya kita sangat-sangat dianjurkan berdoa itu ya. Berdoa itu adalah sebuah ibadah gitu, nggih. Terus seperti apa cara berdoa yang baik itu, Ustadz? Terima kasih. Karena doa itu sebagai gambaran interaksi kita, hubungan kita dengan Allah, maka diperlukan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Di mana hendaknya kita menjalankan perintah Allah sebagaimana ayat tadi, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Bagaimana ketika kita berdoa itu diawali dengan menjalankan perintahnya, menjaga keimanan, menjaga keyakinan kita, kemudian juga menghilangkan syak atau persangkaan yang buruk, ya. Persangkaan yang buruk itu misalnya ada ungkapan atau hati kita ragu, kemudian tidak mungkin diterima atau tidak mungkin dikabulkan. Nah, hal-hal seperti itu termasuk tidak menjaga adab. Tidak menjaga adab berdoa. Baik. Jadi ini tadi dijelaskan cara-cara berdoanya seperti itu ya. Jadi termasuk kita juga harus meningkatkan ketaatan, ketakwaan. Lah, kalau ada yang merasa atau mungkin tidak dikabulkan ya. Jadi doa saya itu sebenarnya dikabulkan atau ditunda atau seperti apa gitu, Tat. Sebenarnya apa sih yang menghambat doa-doa kita itu ya mungkin menjadikan Allah tidak mengabulkannya, nggih? Ada nggak hal-hal yang menghalangi doa seperti itu, Tat? Nggih. Ada yang memang memberikan istilahnya jarak antara doa dengan dikabulkannya. Di mana salah satu penyebabnya bisa jadi kita tidak menjaga keyakinan, ya, bahwa doa kita dikabulkan. Yang kedua, bisa jadi doa itu memang ditunda agar kita makin sering merengek kepada Allah. Contoh misalnya ketika Rasulullah mengharapkan untuk berkiblat ke Masjidil Haram, Ka'bah, itu doanya bukan sekali, 2 kali. Berapa, Ustaz? Itu kali? Sampai ada riwayat 6-7 bulan baru dikabulkan. Itu Nabi ya? Padahal Nabi. Artinya bukan kok Nabi kurang beradab atau apa, tapi memberikan pelajaran bahwa doa itu juga harus diikuti dengan kemauan yang terus-menerus, jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Kemudian yang berikutnya yang menghambat doa itu kalau kita tergesa-gesa. Contohnya misalnya
ya Allah kabulkanlah hutang saya lunas 10 juta besok. Nah ini kan tergesa-gesa, tidak masuk logika ya, tidak masuk. Padahal itu niatnya doa yang rinci ya Ustadz. Ya. Besok ya. Nah dalam tataran doa itu ketergesa-gesaan itu seperti kita mendikte Allah. Mendikte Allah. Oh, okay. Padahal Allah yang lebih tahu ya apa yang terbaik untuk hambanya, nggih. Apakah rinci itu boleh? Bahkan boleh dicontohkan Rasulullah itu, ya Allah kuatkanlah Islam dengan satu di antara dua Umar. Itu langsung menyebut nama. Menyebut nama, nggih, sampai akhirnya dikabulkan. Umar bin Khattab. Artinya sampai menyebut nama itu kan rinci sekali. Itu boleh, tapi tidak mengurangi upaya untuk terus-menerus. Jadi sobat pemirsa semua yang masih setia menyaksikan acara ini, tadi dijelaskan kalau berdoa nggak boleh tergesa-gesa. Artinya kalau kita berdoa setiap hari 1 bulan kok belum dikabulkan, kita sudah seudon begitu ya. Sudah 1 bulan berdoa kok nggak dikabulkan seperti itu. Nah tadi dijelaskan Nabi Muhammad aja saat berdoa itu ada yang dikabulkannya baru setelah 7 atau 8 bulan seperti itu. Ada contoh yang lebih dasar lagi. Apa Ustaz? Yaitu keluarga Ali Imran. Di mana beliau seorang nabi diberi putra itu di usia sepuh. Di usia 80 tahun baru punya putra. Padahal tentu namanya rumah tangga kan, mulai awal nikah kan sudah pengen punya momongan. Itu doa terus 80 dikabulkan tahun. Di usia sudah sepuh. Istrinya divonis sudah mandul. Artinya ini sebuah contoh bagi kehidupan kita bahwa doa itu harus dimaknai sebagai ibadah. Ibadah ya terus menerus. Apakah akan diberikan sekarang atau nanti, tidak membatalkan upaya untuk melakukan ibadah secara terus menerus. Ustaz. Baik, cukup menarik Ustaz. Terus gini Ustaz, yang menghalangi itu Ustaz, maksudnya ada nggak ya, ada pengaruhnya nggak ya dosa-dosa kita atau perilaku-perilaku kita gitu terhadap permintaan kita? Maksudnya ada pengaruh Allah jadi tidak mengabulkan atau seperti itu atau gimana? Terima kasih Mas Bira. Sebagaimana tadi doa itu hendaknya dilakukan ketika kita sudah menjalankan perintah. Artinya ketika kita ada sesuatu yang belum kita jalankan atau sesuatu yang dilarang kita terjang, maka akan menyebabkan doa itu ditahan oleh Allah. Termasuk ada sebuah riwayat di mana ada seseorang yang dalam perjalanan jauh, di tengah perjalanan itu merengek-rengek kepada Allah, ya Tuhan, minta tolong kepada Allah. Tapi Allah tidak mengabulkan. Padahal doa orang dalam safar perjalanan itu makbul. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah akan memberikan apa yang diminta. Kalau makanan yang dimakannya haram, pakaian yang dia pakai dari barang yang haram. Artinya ketika ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, otomatis akan menyebabkan doa itu tertunda. Nah, doa itu hanya ada 3 alternatif: dikabulkan di dunia, ditunda untuk menjadi simpanan di akhirat. Yang ketiga sebagai kafaroh musibah atau penebus musibah. Sehingga ketika kita selamat dari
wabah penyakit, selamat dari kecelakaan. Itu salah satu bentuk pengabulan doa dalam konteks yang berbeda. Oke, siap. Baik Ustadz, kiranya sudah banyak tadi yang saya tanyakan tentang doa. Baik pemirsa, kayaknya cukup banyak ini tadi ya yang kita bahas tentang doa. Sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada penutup tentang doa ini yang mungkin juga berkaitan dengan momen Ramadan, apalagi Ramadan ini tinggal separuh lagi Ustadz. Monggo Ustadz kalau ada kalimat-kalimat penutup tentang doa di bulan Ramadan ini. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Hakikatnya manusia itu memang akan terus menghadapi masalah. Bagaimana upaya kita agar posisi kita ketika diuji dengan masalah tidak kehilangan jati diri dengan berdoa. Dengan berdoa ketika Allah memberikan hasil kemudian kita sukses, kita tidak jadi kehilangan jati diri, menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Pun ketika apa yang kita usahakan itu tidak berhasil, gagal, kita tidak patah hati, tidak putus asa. Dengan kekuatan doa ketika kita berhasil, kita tetap dalam kondisi rendah hati, tawadhu, karena semuanya karunia dari Allah. Bahkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Kerajaan yang begitu luar biasa yang tidak ada manusia satupun yang diberikan kecuali Nabi Sulaiman. Beliau memberikan makna ini adalah karunia Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi kalaulah berhasil kita tidak kehilangan jati diri, tetap rendah hati, tawadhu. Kalaulah gagal kita pun tetap sandar hati, tawakal kepada Allah. Itulah makna yang paling penting, bahwa hubungan kita terjaga dengan doa-doa kita. Maka sekecil apapun, bahkan kita mau tidur, mau makan, mau pakaian, semuanya dikaitkan dengan harapan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah. Maka Ramadan ini mari kita jadikan proposal hidup kita sebagai guidance dalam memberikan arah hidup kita, bagaimana ke depan kita makin banyak berdoa, makin yakin akan kebesaran Allah, dan mari kita buktikan kebesaran Allah ada dalam hidup kita sehingga menguatkan kebaikan, keberkahan hidup kita. Semoga nanti selesai Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Priyo. Baik Ustadz. Insya Allah luar biasa pemirsa, pencerahan dari Ustadz Suratno hari ini sangat menyentuh Ustadz. Baik pemirsa, saya rasa cukup sekian untuk tema hari ini. Semoga pencerahan-pencerahan dari Ustadz Suratno tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk sobat pemirsa semua. Amin. Dan semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita bisa mendapatkan keberkahan dalam ibadah kita, juga termasuk keberkahan dalam doa-doa kita di bulan Ramadan, agar mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, cukup sekian Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair. Sampai ketemu di edisi berikutnya insyaallah. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah. Baik pemirsa, saya rasa cukup sekian di acara Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat taminah tubuh. Semoga podcast Ngopi Robusta ini dapat istiqomah memberikan manfaat bagi sobat pemirsa semua, insyaallah.
Dan tentu pemirsa, kami mohon dukungan sobat pemirsa untuk senantiasa menyaksikan tayangan-tayangan dari channel RSUD Dungus, dan jangan lupa untuk like and comment, dan juga di share ke saudara, ke teman sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak atas perhatian pemirsa semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.